Tidak, Bu. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah itu, tadi juga ada beli jajan. Oke, bagaimana pelajaran tadi? Lancar, Bu, meskipun agak sulit. Baik, Lydia. Maksud Anda dipanggil adalah untuk berusaha membantu Lydia agar Anda bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekarang. Ya, nah sebelumnya bagaimana kalau kita membuat kesepakatan waktu? Kira-kira pertemuan ini berapa menit atau sampai 1 jam? Ya, 1 jam pelajaran yang Bu, kira-kira 40 menit lah. Kalau pulang sekolah saya tidak bisa karena dijemput dengan saudara. Berarti hari ini kita sepakat 40 menit. Iya, Bu. Baiklah, kita sudah sepakat. Sekarang itu mengutarakan terlebih dahulu maksud dan tujuan Lydia di sini, menemui dan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah Lydia pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu. Oh, begitu. Jadi ibu memanggil Lydia ke sini dengan maksud mengadakan konseling dengan konseling. Itu sendiri adalah pencarian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya kepada seseorang yang mengalami permasalahan yang biasa disebut klaim atau konseling, melalui wawancara yang akhirnya nanti bermuara pada terhapusnya masalah yang dihadapi. Hadis terus bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang atau materi, misalnya mempunyai masalah keuangan, kan tidak mungkin ibu bantu dengan memberikan keuangan. Ibu cuma memberi solusi bagaimana cara mencari pemecahan masalah. Bagaimana, sudah mengerti? Ya, Ibu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Ibu. Baiklah, lebih jelas lagi, konseling juga memiliki asas kerahasiaan. Jadi permasalahan adik tadi tidak akan diketahui oleh orang lain, kecuali saya dan adik. Yang lain juga tidak tahu agar kita dapat mengungkap permasalahan yang dialami adik. Tentunya diperlakukan keterbukaan dengan saya dan masalah itu dijamin kerahasiaan. Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, baiklah, teruskan. Ibu kan bilang rahasianya terjamin. Agar diharapkan dia bisa terbuka mengungkapkan semuanya. Bagaimana bisa? Iya, Ibu. Atau ada sesuatu yang mengganjal? Tidak, Ibu. Baiklah, Lydia, apakah masih ingat kalau dulu pernah mengisi skala motivasi belajar? Iya, Bu. Dari hasil skala motivasi belajar dan wawancara kemarin menunjukkan kalau Lydia motivasi belajarnya rendah. Iya, Ibu, memang saya kurang semangat kalau belajar, Ibu. Baiklah, berarti Lydia menyadari betul akan kondisi belajar yang selama ini dialami. Ya, Ibu, entah tahu kemarin akhir-akhir ini saya kurang motivasi belajar. Baiklah, itu berarti secara khusus kita akan sama-sama mendiskusikan apa dan mengapa Lydia kurang motivasi belajar, ya. Iya, Ibu, saya setuju dengan hal tersebut. Ya, baiklah. Setelah Ibu menganalisis hasil angket motivasi belajar Lydia, maka dalam pertemuan kita kali ini akan menggunakan pendekatan realistis yang terdiri dari 5 fase, yaitu pertama keterlibatan, kedua eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi, ketiga eksplorasi arah dan tindakan, keempat evaluasi diri, dan kelima rencana dan tindakan. Bagaimana bisa Lydia? Bisa, Ibu. Lydia, semua tahapan itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Setiap pertemuan kurang lebih sekitar 40 menit. Itu kurang lebih, ya, tetapi bisa tergantung pada kesepakatan kita nanti beberapa menit. Bagaimana? Setuju,